Tes 1, 2, 3. Cek, cek. Mas Firman, monitor, apakah suara terdengar? Yes, kedengaran Mas Bayu. Mungkin Ustadznya belum join ya Mas Bayu? Belum nampaknya. Di WA baru saya share linknya. Sepertinya lagi di jalan. Baik, kepada Mas Bayu dipersilakan untuk memandu acara di sore hari ini. Baik. Terima kasih Mas Firman. Assalamualaikum Ustaz, sehat? Masih commute sepertinya Ustaz. Tes. Baik, Bapak dan Ibu insan astrografia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyingkat waktu, insya Allah kajian tauhid pada sore ini segera kita akan mulai. Alhamdulillah, Ustadz Zainal Mutakin sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur, marilah pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat karunia-Nya sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam dan juga nikmat kesempatan untuk bisa hadir pada kajian tauhid sore hari ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan pada uswah tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in dan insyaallah kita semua pengikutnya yang istiqomah hingga yaumil akhir, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, singkat waktu agar kajian tauhid pada sore hari ini dapat mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka sama-sama kajian sore hari ini dengan baca surat Al-Fatihah. Al-Hadiniyah wa kuliyatin salihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah kita buka sama-sama. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan pada Ustadz Zainal Mutakin untuk memaparkan materi kajian tauhid pada sore hari ini pada Ustadz Zainal Mutakin. Tafadhol maskuron. Baik, terima kasih. Ayo, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadailihi tatada'aful hasanatu bi ihsanihi tukaffiru anhu sayyi'at. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi imamil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati wat taslim wa ala alihi wa sahabatihi wa ansarihi wa junudih wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin wa ba'du.
Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Rasul mulia Nabi pilihan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian akidah kita tentang masalah hidayah gitu ya. Karena hidayah ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Begitu. Kita melihat fenomena yang luar biasa hebatnya. Di depan mata kita ada orang-orang yang belum pernah berinteraksi dengan Islam, tapi sebelum datang ajal kematian justru bisa mengucapkan syahadat dan berislam. Begitu ya. Ada orang-orang yang dekat dengan Islam, bahkan sudah berislam, bahkan anaknya, bahkan dia pernah pesantren gitu, tapi justru kehidupannya tidak mencerminkan bahwa dia seorang Islam, seorang Muslim, sampai-sampai menyerang Islam. Lebih daripada itu, tidak bangga dengan keislamannya dan berakhir mati dalam keadaan murtad, gitu ya. Siapa yang tidak mengenal Bal'am bin Ba'urah? Bal'am bin Ba'urah adalah seorang sahabatnya Musa alaihissalam. Sampai Musa mengatakan, hebatlah itu Bal'am bin Ba'urah. Ya, hebatlah itu Bal'am bin Ba'urah. Doa-doanya menembus langit, menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah orang yang saleh dekat dengan Allah Jalla wa ala. Begitu ucap Nabi Allah Musa alaihissalam. Tapi satu hari orang-orang Bani Israel yang sangat membenci Musa itu memberitahukan ke istana bahwa, wahai raja yang ada di istana, kami mendapatkan teman karib dari Musa, namanya Bal'am bin Ba'urah. Dia punya kekuatan doa yang hebat. Maka raja itu memanggil Bal'am bin Ba'urah, diberikan hidangan, diberikan fasilitas, diberikan macam-macam lah gitu. Tanda kutip kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya, Bal'am bin Ba'urah dipinta oleh sang raja untuk mendoakan kehancuran Musa dan kaumnya. Karena saat itu raja-raja Bani Israel bukan hanya Firaun gitu ya. Ada lagi yang raja-raja kecil lah gitu. Nah, disebutkan sang raja itu mengatakan, ayo pintakan untuk kehancuran Musa gitu. Maka sang Bal'am bin Ba'urah mengangkat tangannya lalu mengatakan, Allahumma ahlik Bani Israel. Ya Allah, hancurkan Bani Israel. Lisannya itu kepleset gitu ya. Nah, ini bukan kebetulan. Maka kalau Anda mendapatkan di media sosial, di televisi, ada orang-orang yang kepleset lisannya. Itu bukan kebetulan itu. Bisa jadi atas rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Bal'am bin Ba'urah berbalik arah ya, masuk ke kubu musuh sampai mati dalam keadaan murtad. Itu Bal'am bin Ba'urah. Orang hebat, orang soleh gitu ya. Nah, ini mana? Maka kita harus bisa merenungkan dalam kehidupan ini. Tidak ada jaminan anak kita yang sekarang punya hafalan 2 surat, 3 surat, atau 1 juz, anak kita SMP, anak kita pesantren punya hafalan Quran 3 juz. Enggak menjamin nanti SMA masih punya hafalan. Ya, Anda, saya, kita semuanya dulu pernah ngaji yang namanya juz amma. Turutan ya, anakum, ainakum, unakum gitu ya. Masih ingat gak tuh? Nah, itu Masya Allah. Ya, kita punya hafalan Wadduha, Al-Lail, Tabarok gitu. Pertanyaan masih bertahan gak hafalan itu? Nah, inilah kita akan kupas cara Allah Ta'ala menghadirkan hidayah. Ya, jangan sampai hidayah itu hilang gitu ya. Maka kita perlu merefresh kembali tentang pemahaman akidah ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat menurut Raghib Al-Asfahani, hidayah itu memiliki makna petunjuk dan kasih sayang.
petunjuk dan kasih sayang. Petunjuk dengan kasih sayang yang ya menyampaikan pada apa yang diharapkan atau yang dikehendaki. Ya, gitu. Sedangkan macam hidayah itu ada dua macam. Ada hidayah al-bayan, hidayah itu dijelaskan gitu ya. Didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala lewat petunjuk-petunjuknya. Nah, namanya juklak dan juknis, yaitu Al-Qur'an. Itu maka Al-Qur'an mengatakan alif lam mim dzalikal kitabula raiba fi. Maka kalau kita ingin mendapatkan bahagia, itu ada pada Al-Qur'an jalan bahagia itu. Ya, gitu ya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Quran yang diturunkan ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yang kokoh gitu. Jadi Al-Quran ini menunjukkan kita jalan yang benar, Pak, gitu. Ibarat kita punya beli kipas angin, ada petunjuk tutorialnya, kita nggak buka itu. Ya akhirnya kita nggak tahu tuh min plusnya di mana. Dinyalakan itu kipas angin, jeger, meledak. Karena kita nggak tahu elektronik gitu ya. Nah petunjuknya ada, maka Quran ini menjadi petunjuk ya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hidayah taufik. Hidayah taufik ini adalah yahdi mayyasha'u ila siratim mustaqim gitu ya. Diarahkan petunjuk yang jelas gitu ya. Dan betul-betul melekat ya. Betul-betul mendekat banget, namanya taufik, wafaqa yuwafiqu. Artinya tuh bertemu, bersatu, berpadu. Maka taufik itu adalah bertemunya keinginan seorang hamba dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sang hamba kepengen Allah berkehendak bersatu, cakep. Gitu ya. Pengen umroh, pengen haji, alhamdulillah. Istri dapat warisan. Alhamdulillah dapat warisan sekian ratus juta, lalu daftar ONH Plus. Nggak sampai nunggu puluhan tahun, cukup 5 tahun berangkat. Alhamdulillah. Itu namanya taufik, Pak. Ya, kita pengen banget salah satu anak nih, ada yang pengen banget pesantren, ya Allah semoga ada yang pesantren. Kebetulan anak yang ke-7, banyak banget anak ini. Anak yang ketiga menghadap kita, ayah aku pengen pesantren, ya luar biasa. Itu namanya taufik. Bertemunya keinginan seorang hamba dengan kehendak Allah. Tapi ada kalanya Nabi sendiri pun mohon maaf Allah tidak menyetujui. Jadi ada satu doa Nabi yang Allah tidak memberikan taufik tuh. Apa tuh? Doa Nabi minta kepada Allah untuk Abu Thalib. Gitu ya. Minta kepada Allah. Itu nggak pernah berhenti tuh minta kepada Allah hidayahnya Abu Thalib gitu. Tapi apa yang terjadi? Masya Allah justru Allah tidak ngasih hidayah. Ini penting buat kita nih. Gitu. Selevel Nabi saja nggak bisa tuh memberikan petunjuk. Dan Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Engkau ini jalan memberikan petunjuk, bukan betul-betul kewenangan memberikan petunjuk, nggak bisa gitu. Kita nggak punya kewenangan. Gitu ya. Anak kita kalau sudah nakal, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maaf, sehebat apapun nasihatnya kepada anak kita gitu ya. Dengan muluk-muluk nasihat, dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan pujian dan sebagainya. Kalau dia masih tertutup hatinya dari petunjuk Allah dan tidak mendengar nasihat orang, nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa benar anak itu kalau memang Allah belum berikan petunjuk padanya. Ya, anak kita hadirkan wali kelasnya, kita hadirkan kepala sekolahnya, kita hadirkan guru ngajinya. Waduh, Masya Allah. Dinasihati berkali-kali. Kalau memang Allah belum buka mata hati, belum bisa. Gitu ya. Kita hadirkan Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Abdul Somad kita datengin tuh. Ustadz, tolong Ustadz nasihatin anak saya. Masya Allah. Kita datengin saya sudah sekaligus. Ya, kita tiketin tuh dari saudara.
supaya bisa anak kita diberikan petunjuk, ya terbuka hatinya. Kalau Allah belum mengizinkan mendapatkan hidayah, nggak bakal bisa. Itulah disebut dengan taufik. Ya, taufik itu adalah bersesuaian, ya, kesesuaian dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa tingkatan-tingkatan, ya, tingkatan-tingkatan dari hidayah ini. Tingkatan hidayah itu diantaranya yang pertama hidayatul Islam, hidayah berislam. Kita senang banget kalau ada orang berislam. Euforia luar biasa tuh, ya, sampai kita selfie dengan beliau, ya berislam gitu ya. Tapi Masya Allah, hati-hati nih gitu. Tidak cukup dengan petunjuk Islam saja. Dia harus dengan ilmu yang ada dalam Islam. Maka sebutannya adalah hidayatun ilal ilmi. Hidayah mendapatkan ilmu Islamnya. Berapa banyak di antara kita ngaku Islam tapi nggak punya ilmu? Kan begitu kan? Masya Allah tuh. Berapa banyak di antara kita yang tahu tentang Islam tapi nggak ngerti sholatnya seperti apa. Nggak paham tuh bacaan-bacaan sholatnya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, Rabbik firli warhamni wajuburni. Apa arti wajuburni coba? Banyak yang nggak paham itu. Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini penting buat kita nih untuk kita renungkan sama-sama nih. Ya, ayo ada petunjuk mencari ilmunya. Hidayatun ilal amal, hidayah mendapatkan petunjuk untuk beramal. Ada orang paham tentang salat malam. Salat malam mendatangkan keberkahan, mendatangkan ketenteraman, mendatangkan kekuatan, tapi sedikit yang mengamalkannya. Bahkan nggak mengamalkan sama sekali. Berapa banyak mengetahui bahwa puasa itu menyehatkan, sumu tasihu gitu ya. Tapi tidak sedikit di antara kita yang maaf meremehkan tentang puasa. Senin Kemis tidak kita lakukan gitu ya. Sampai-sampai Ramadan aja nggak puasa gitu. Akhirnya bermasalah tentang penyakitnya nih. Ya, hidayatun ilal amal. Berapa banyak yang mengetahui bahwa sedekah itu akan membuka pintu-pintu kesulitan. Tapi sedikit yang mengamalkannya. Jadi hidayah beramal. Lalu hidayah istiqamah dengan amal tersebut. Ya, untuk sholat malam, sekali sholat malam bisa gampang. Tapi untuk istiqomah sholat malam itu yang susah. Baca Quran sehari 2 halaman, 3 halaman gampang. Tapi istiqomah untuk baca Quran setiap hari itu yang butuh, ya, yang butuh kekuatan. Hidayah menuju surga, petunjuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang terakhir itu. Setelah sudah istiqomah baru digiring di surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Apa kata Allah? Orang-orang yang mendapatkan hidayah Islam, punya ilmu, punya amal saleh, lalu istiqamah digiring oleh Allah menuju surga tuh. Terus menuju surga. Itu luar biasa. Gitu ya. Menuju surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nah, itu levelnya, ya. Lalu bagaimana agar hidayah itu datang kepada kita? Yang waktunya nggak mencukupi, maka kita buka langsung pada poin-poinnya. Agar hidayah bisa datang kepada kita, yang pertama meningkatkan keimanan. Apa sih keimanan itu? Meningkatkan kekuatan iman kita kepada Allah, keyakinannya gitu ya. Contoh nih, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Takwa kita kepada Allah diperkuat lagi. Salat malamnya ditambah lagi, akidahnya dimantapkan lagi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang takwa kepada Allah, niscaya ia akan mendapatkan jalan keluar, ya, dari arah yang tidak disangka-sangka, ya. Rezekinya pun dari arah yang tidak disangka-sangka. Ah, ini biasa di Malaysia itu sebutannya nih ayat 1000 dinar ya, gitu. Kenapa? Karena mendatangkan rezeki itu semakin kita taat kepada Allah, salat tepat waktu, lalu melakukan amal soleh yang lainnya, itu akan membuka pintu-pintu rezeki yang sangat besar kepada kita.
ya, maka hidayah itu datang ketika kita meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya, nah kita langsung aja ya. Yang kedua adalah tilawatul Quran. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fi, la raiba fi, tidak ada keraguan. Ya, membacanya, meyakininya tidak ada keyakinan kepada Quran, nggak ada keraguan sama sekali itu. Maka membacanya adalah sebuah kewajiban. Semakin membacaan, semakin nambah bacaan, semakin naik imannya. Semakin banyak bacaan, semakin naik imannya. Maka Nabi mengatakan orang-orang yang sibuk membaca Quran, maka setiap permintaan di hatinya Allah kabulkan sebelum ia ucapkan di lisannya. Mengapa? Karena kesibukan ia membaca Al-Quran. Kesibukan dia membaca Al-Quran. Ini luar biasa nih. Gitu ya. Maka jamaah yang Allah, ayo sempatkan diri baca Quran. Para sahabat itu punya kebiasaan menghatamkan Quran di 9 hari. Di 9 hari hatam Quran. Di 9 hari hatam Quran. Lebih daripada itu ada 7 hari hatam Quran. 7 hari hatam Quran. Ada lebih daripada itu? Ada. 3 hari hatam Quran. Lalu Nabi mengatakan nggak boleh lebih daripada itu. Kecuali mereka yang sudah terbiasa. Yang terbiasa tuh Utsman bin Affan. Setiap malam qiyamul lail hatam Quran. Siapa lagi? Imam Asy-Syafi'i. Setiap hari 2 kali hatam Quran. Di saat bulan Ramadan. Jadi kebiasaan betul hatam Quran 9 hari, hatam Quran 7 hari, gitu ya. Semalas-malasnya sahabat baca Quran itu adalah 1 hari 1 juz. 1 hari 1 juz. Kita 1 hari 1 juz, dia yang paling hebat gitu ya. Yang paling rajin 1 hari 1 juz itu. Makanya yang sehari 1 juz jangan sombong. Itu malasnya sahabat itu. Nah, kembali nih, ayo. Jadi kalau kita ingin meningkatkan, mendapatkan petunjuk Allah tuh, setelah baca Quran tiba-tiba semangat. Apa? Semangat bangun malam. Setelah baca Quran, semangat baca buku. Setelah baca Quran, menebar kebaikan. Kan begitu ya? Nah, ini penting. Ya. Jadi teman-teman yang teroleh, ada rumus dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, kalau satu kebaikan kau lakukan, maka terbuka kebaikan-kebaikan yang lainnya. Sekali lagi, jika satu kebaikan kau lakukan, maka terbuka kebaikan-kebaikan yang lainnya. Apa contohnya itu? Niatan mau sholat subuh di masjid. Mau nggak mau kan kita bangunnya jam 4:30 atau jam 4. Ya, kita bisa witir, kita bisa beristighfar kepada Allah. Lalu kita melangkah kaki menuju masjid, langkah kakinya adalah pahala. Sampai di masjid, ya baru selesai azan, kita tahiyatul masjid. Salat qobliyah 2 rakaat, lalu salat subuh. Setelah salat subuh zikir. Setelah zikir, kata DKM-nya ada pengajian ini, jangan pulang dulu ya. Ngaji kita 1 jam, ada ustadz datang, berikan materinya. Setelah pengajian, salat suruh kita 2 rakaat. Barang siapa yang bersih dari rumahnya, bersuci dari rumahnya sampai ke masjid, kemudian dia salat suruh, ya. Lalu dia salat subuh sampai datangnya syuruk, lalu dia salat 2 rakaat, maka baginya pahala umroh dan haji sempurna. Luar biasa. Gitu ya. Luar biasa, Pak. Setelah salat zuhur, makan sarapan dengan teman-teman yang lainnya. Silaturahmi. Dari satu niat sholat subuh berjamaah, udah berapa amal soleh itu. Nah, ini yang kita harus munculkan tuh niatan kebaikan. Gitu ya. Kemarin saya ikut peletakan batu pertama sebuah masjid. Masjidnya sudah mulai roboh. Itu masjid dari tahun 1990-an. Gitu ya. DKM mengatakan kita dulu bangun masjid Ustaz cuman modal uang cuman ya 3 juta rupiah. Udah kita paksakan aja dulu beramal soleh dah. Tiba-tiba datang orang ngasih 100 sak semen, 300 sak semen, ngasih batu bata sekian, luar biasa. Itu tuh maksudnya tuh. Ya Allahumma paksain amal soleh. Ya, jadi agar kita bisa menjemput hidayah, ya. Jadi yang pertama tadi, apa tadi yang pertama? Ya, yang pertama adalah iman kepada takwa kepada Allah, yang kedua tilawah, yang kedua beriman kepada Allah. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya,
sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Maka iman kita kepada Al-Quran, gitu kan? Iman kita kepada Allah itu petunjuk. Mohon maaf nih, yakinnya kita sama dokter aja sembuh. Ya, Mas, ini penyakit tipesnya, Bapak tolong diminumnya. Nih obatnya 3x1, 2x1. Ini ada yang 2x2 nih, sama 7x18. Kita nggak pernah protes itu obat apa. Kita nggak pernah kepo jenis obat apa itu. Pikiran kita adalah sembuh. Kenapa kita datang kepada dia? Karena yakin itu dokter bisa memberikan obat yang bisa menyembuhkan kita. Yakin kita sama dokter itu menyembuhkan. Masa yakin kita kepada Allah nggak mendapatkan buah apa-apa? Nah, itulah iman kita kepada Allah. Fa'in amadu bistima amantum bi faqaritadu. Kalau kita beriman seperti imannya salafus saleh, seperti imannya orang-orang yang mendapatkan petunjuk, kita pun mendapatkan petunjuk yang sama. Gitu ya. Dan yang ketiga, jamaah yang dari Allah, agar mudah menjemput hidayah Allah adalah berdoa dan minta hidayah kepada Allah. Gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Saya ingin cerita sedikit nih Bapak Ibu. Ada dua pemuda, kakak beradik, yang dikisahkan oleh Rasul, gitu ya. Kakaknya adalah pelaku maksiat, doyan maksiat, adiknya doyan beramal saleh. Terus hidupnya tuh kakak banyak maksiat. Adiknya banyak taat. Satu hari berpikirlah si kakak ini, si abang ini. Gua maksiat mulu nih. Kapan gua sadarnya nih. Adik gua soleh banget. Taubatlah nih, begini terus capek gitu ya. Besok ya tadi kenapa dia kesini siang kan berarti udah zuhur kesini ya. Fauzan. Bapak dan Ibu, mohon maaf sepertinya koneksi Ustadz Zainal Mutakin terputus. Kami sedang coba komunikasi kembali dengan Ustadz. Mohon bersabar menunggu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Mohon maaf terputus ini. Waalaikumsalam Ustadz. Ya, silakan Putus. dilanjutkan Ustadz. Ya, mohon maaf terputus nih. Baik. Baik. Betul. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, ini apa cara untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, begitu ya. Banyak-banyak berdoa. Jadi dua pemuda ini kakak beradik, sang kakak rajin maksiat, adiknya rajin taat, tiba-tiba berubah pikiran dua-duanya ini. Sang kakak pengen taubat, sang adik pengen maksiat. Apa yang mereka ingin niatkan, apa yang mereka niatkan itu mereka lakukan. Ya, si kakak yang pelaku maksiat, dia beli sejadah, dia beli sarung, dia mau wudhu malam-malam bertaubat. Si adik yang soleh berniat untuk maksiat, minum minuman keras. Maka malam itu dilakukan apa yang mereka niatkan berdua. Apa yang terjadi? Terjadi gempa, rumah itu hancur. Dua-duanya mati. Riwayat menceritakan pemuda yang pertama sang kakak ini Allah menjemputnya dengan penuh kemurkaan, dan pemuda yang kedua ya yang rajin taat dan mati dalam keadaan su'ul khotimah ini, Masya Allah mati dalam keadaan yang tidak baik, dan Allah menjemput dengan penuh dengan penuh kemurkaan. Yang pertama kakaknya bertaubat, Allah jemput dengan penuh keridhaan, gitu ya, surga Allah menanti. Nah pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Rupanya riwayat punya cerita, riwayatnya ada jamaah yang dari Allah itu rupanya dua kakak beradik ini punya ibu. Di mana sang ibu ini lebih banyak mendoakan kakaknya dibandingkan adiknya. Itulah kita. Kita ini lebih banyak mendoakan anak yang nakal, anak yang bandel, anak yang susah diatur. Tapi anak yang soleh tidak mendapatkan doa kita. Masya Allah. Ini kesalahan besar. Dua-duanya kita doakan.
Sang kakak yang nakal kita doakan semoga Allah berikan petunjuk. Adiknya yang soleh kita doakan semoga Allah istiqomahkan dengan kesolehannya. Nah, itu tuh, gitu ya. Nah, ini jadi ayo nih rajin-rajin doa. Ingin mendapatkan petunjuk rajin-rajin doa. Yang keempat, ingin mendapatkan petunjuk banyak-banyak mentaati Rasulnya, alias semangatkan dalam hal-hal yang sunnah, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, puasa, ya. Ya, Allah katakan itu tuh, ya, wa in tuti'u tahtadu. Kalau engkau taat kepada Allah, maka Allah akan taat kepada Rasulnya, maka engkau akan mendapatkan petunjuk. Berikutnya, yang kelima, agar kita mendapatkan petunjuk Allah, hidayah Allah adalah semangat mengkaji ilmu agama. Semangat mengkaji, belajar terus. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah hendak lapang, Allah berikan pemahaman, Allah berikan kebaikan kepadanya, maka hendaklah ia memiliki ilmunya, menjadikan faqih dalam agamanya. Sehingga belajar mencari ilmu. Nah, ini Bapak Ibu kita lihat apa ciri orang mendapatkan petunjuk Allah. Ciri orang mendapatkan petunjuk Allah yang pertama adalah fi hifzillah. Ia mendapatkan penjagaan Allah. Ia diawasi oleh Allah. Ia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah Ashabul Kahfi. Masya Allah, bukan hanya sekedar Allah lindungi ia dari rezim yang jahat, tapi lelahnya itu dibayar oleh Allah dengan apa? Dengan istirahat di sebuah goa. Tidurnya enggak sehari 2 hari, tidurnya 300 tahun. Dan ini lagi-lagi mukjizat Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya. Luar biasa itu. Ya. Seperti halnya Allah jaga dalam kisah hijrahnya Nabi, sederhana sekali. Saat Abu Bakar takut luar biasa kepada musuh-musuh, tentara-tentara yang sudah ada di bulut gua, sampai-sampai Abu Bakar mengatakan, kakinya kelihatan wahai Nabi, itu kakinya. Habis kita, hancur kita. Tapi Nabi mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Petunjuk datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka saat itu turunlah mukjizat apa itu? Sarang laba-laba merajut benang-benangnya gitu ya. Kemudian hamamatani, 2 ekor burung merpati bertelur 3. Tentara yang ada di luar mengatakan, wahai komandan, jangan-jangan si Muhammad ada di dalam. Kata komandannya, bodoh ente, tolol, goblok ente. Itu bahasa bebas ya. Nggak mungkinlah Muhammad di dalam. Kalau Muhammad ke dalam, terkoyaklah sarang laba-laba ini. Dan telur merpati akan terinjak. Nggak bisa. Gitu lah kira-kira ya. Ini Masya Allah. Maka jamaah yang dari Allah, ini penting buat kita nih. Ya, orang yang mendapatkan petunjuk pasti dijaga oleh Allah. Yang kedua, as-suhula bi ta'atillah. Orang yang mendapatkan petunjuk akan mudah dalam taat kepada Allah. Tiba-tiba malam-malam itu, ya Allah melek, ya ringan ke kamar mandi, kita wudhu, sholat tuh 2 rakaat, nanggung 4 rakaat, nanggung 6 rakaat dan sebagainya. Ya, tiba-tiba tangan tuh bergerak untuk ngambil Quran, niatannya 1 halaman, tiba-tiba kok enak amat ya, jadi 2 halaman, jadi 3 halaman. Kita buka tuh YouTube, Syekh Sudes, Syekh Surem dan sebagainya, kita ikutin iramanya, kok enak ya. Lama-kelamaan 1 juz tuh. Ya, kenikmatan dalam taat kepada Allah. Dan yang ketiga adalah ar-irsyad wad dalalah bil lutfi. Ciri Allah memberikan petunjuk kepada hambanya, Allah berikan tuh ya bimbingan-bimbingan dengan cara lembut. Bimbingan-bimbingan dengan cara yang lembut banget itu. Apa tuh? Masya Allah. Anak kita sedang murojaah Quran di dalam kamar. Wadduha gitu ya. Walaili idza saja. Hati kita terhentak ya Allah. Sudah 2 bulan saya nggak baca Quran. Ya Allah. Anak tiap hari murojaah Quran. Nah itu. Bimbingan Allah dengan penuh kelembutan. Ya. Masya Allah. Teman kita menyempatkan diri untuk sela-sela aktivitas kerjanya megang Quran, baca Quran. Teguran Allah tuh dengan penuh kelembutan. Iya kan? Iya. Teman kita nggak ada jam 9 tuh. Kita lihat di samping laptopnya, di samping tempat meja kerjanya, dia sholat duha tuh. Masya Allah. Disempatkan di tempat sholat duha. Itu al-irsyad bidutrin tuh. Bimbingan Allah dengan penuh kelembutan. Gitu ya. Maka teman-teman yang dari Allah, ayo nih kita cari petunjuk Allah. Ya. Dan lihat ciri-cirinya, kalau sudah ada berbahagialah. Kalau belum ada, tetaplah semangat mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kiranya Bapak Ibu yang Allah, kalau memang ada waktu untuk
ngobrol panjang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan yang tadi disampaikan. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu jamaah sekalian, insan Astrografia berkaitan dengan apa yang tadi Ustaz sampaikan. Silakan raise hand. Langsung open mic boleh. Pak Agung, Pak Agus Sulis, Pak Denny Nugroho, Pak Dwi Nurimanto, Pak Rahmat Jalu, Mbak Tati dan juga Mbak Yani, dipersilakan barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi maupun yang lain pada Ustadz kita kaitan dengan materi pada sore hari ini sambil menunggu waktu sekitar 5 menit, 4 menit. Tafadhol. Kalau tidak ada, mungkin saya Ustadz pendahuluan Ustadz. Baik. Bayu. Ya, silakan Mbak Ya, Yani. silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz mengenai qobliyah sama ba'diyah. Nah, apakah qobliyah ba'diyah itu tetap dilakukan? Maksudnya setelah misalkan gini, saya melakukan qobliyah ba'diyah itu sudah lewat waktu, bukan lewat waktu zuhur sih, misalkan di jam 1 gitu loh, apakah masih boleh? Gitu sih, Pak Ustadz, misalkan zuhur kan harusnya azan langsung kita sholat gitu ya Pak Ustadz ya. Tapi saya melakukan sholatnya di jam 1, apakah dibolehkan untuk qobliyah ba'diyahnya tetap dibolehkan nggak gitu sih Pak Ustadz pertanyaannya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Secara makna ba'dun itu adalah setelah atau sesudah. Ya, sholat ba'diyah ini sholat sunnah yang beberapa ulama ada yang hanya mustahabun, ada yang sangat dianjurkan. Sholat sunnah yang sangat dianjurkan, sangat banget dianjurkan itu qobliyah subuh ya, qobliyah subuh. Karena pahalanya dunia dan segala isinya. Sedangkan kalau ba'diyah levelnya level sunnah yang memang sepatutnya kita bisa melakukan juga ya kalau tidak ada halangan apa-apa. Bisa yang biasa kita lakukan langsung setelah selesai wirid zikir langsung. Tapi bagaimana kalau ada pengajian, khawatir jamaah bubar, habis sholat duhur langsung taklim. Habis taklim barulah sholat ba'diyah zuhur. Bolehkah? Boleh. Karena ulama berpendapat masih pada konteks ba'diyah zuhur dan tidak masuk pada waktu yang lainnya. Artinya tidak masuk waktu asar. Gitu ya. Sampai pun jam 2 gitu boleh. Yang penting kan dia ba'diyah zuhur gitu. Walaupun afdoliyahnya yang sangat afdol itu adalah karena disebut dengan sholat sunnah yang mengiringi gitu ya. Rawatib, rottabayu rotibu. Jadi sholat sunnah rawatib namanya. Sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Jadi qobliyah duhur ada 2, ada 4 rakaat. Kemudian qomat. Lalu sholat. Setelah sholat, zikir, lalu ba'diyah. Jadi afdoliyahnya itu, yang mulia itu adalah setelah sholat yang jedanya hanya sedikit. Lalu bagaimana kalau jedanya banyak sampai sejam 2 jam? Selagi tidak keluar dari waktu yang telah ditetapkan, tidak mengapa. Karena masih pada waktunya gitu. Namanya ba'diyah. Gitu ya. Contoh ba'da duhur sampai jam 2 pengajian sampai lama, dia belum ba'diyah, dia pengen banget ba'diyah, mangga silakan. Gitu ya. Jadi ba'diyahnya panjang gitu. Tapi kalau sudah pengen ba'diyah Isya, Isya itu waktu Isya yang panjang Pak Bu. Tapi kalau sudah waktunya jam 1:30 untuk melakukan sholat Isya, ada ulama yang membolehkan, sekedar membolehkan. Tapi afdoliyahnya kalau sudah 1:30 itu adalah qiyamul lail, sholat malam namanya itu. Itunya sholat
sholat malam, sholat tahajud, namanya qiyamul lail. Nah, tahajud itu dibedakan dengan cara tidur dahulu. Sunnahnya tidur sejenak, walaupun sejenak saja. Sedangkan qiyamul lail itu tidak harus tidur. Maka orang-orang dahulu kalau pengen khawatir sholat tahajudnya tidak kecandak gitu ya, tidak kesampaian, maka pada Isya dia sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, namanya qiyamul lail. Nah, ada isyarat-isyarat dari beberapa hadis di beberapa kitab-kitab yang ada. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Jazakallah. Ya Mbak Yani, barangkali Ya, silakan. sudah. Masih ini sih. Maksud saya gini Pak Ustadz, misalkan nih juhurnya justru kita lakukan jam 1:30 gitu loh. Karena kita makan dulu gitu kan Pak Ustadz ya. Baru kita mau sholat zuhur tuh jam 1:30. Nah, apakah masih dibolehkan tuh gitu loh? Karena kan waktu zuhurnya gitu sih. Iya, betul. Ya, waktu zuhurnya masih ada, Ibu. 1:30 waktu zuhurnya masih ada. Memang afdolnya masih ada waktu zuhurnya. Dan mau sholat ba'diyah boleh, karena belum masuk waktu asar gitu. Jadi rumusnya selagi tidak masuk waktu setelahnya, maka masih dibolehkan, masih berlaku hukum sholat tersebut gitu ya. Ba'diyah asar walaupun jam 2:05 gitu kan. Dia habis sholat duhur, langsung dia sholat ba'diyah, masih dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Makasih Pak Ustadz. Makasih Bu, sama-sama. Barakallahu fiik. Baik, jazakallah Ustaz Mbak Yani atas pertanyaannya. Nyambung nih Ustaz atas pertanyaan Mbak Yani tadi. Ya, fadhal. Saya pernah dengar ada hadis yang menjelaskan bahwa jika seorang hamba Allah menjaga sholat sunnah rawatib 12 rakaat sebelum dan sudah sholat wajib, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Nah, berkaitan dengan itu, kategorinya apakah yang tadi utamanya ketika waktu azan, kemudian qobliyah, sholat wajib dan ba'diyah, atau juga termasuk juga ketika sudah waktunya tadi jam 1 atau jam 2 tapi tetap menjaga sholat ba'diyah dan qobliyahnya Ustaz. Ya, itu ada kitabnya khusus namanya ulaikal ladzina banahumullahu baitan fil jannah. Mereka orang-orang yang mendapatkan rumah di surga. Hadisnya diantaranya adalah mereka yang menjaga man hafadha ala sintai rak'atal minas sunnah. Kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat salat sunnah. Nah, salat sunnah itu ya qobliyah ba'diyah. Dihitung semuanya adalah 12 rakaat. Kalaupun dilakukan maaf duhurnya 1:30, dia qobliyahnya pakai, ba'diyahnya pakai, la ba'sa bihi, enggak apa-apa. Selagi masih pada waktu yang waktu tersebut. Pas waktu ya. Ya, pas waktunya. Dan lebih afdol lagi adalah tepat waktu. Begitu ya. Jadi 12 rakaat itu tidak mengapa dilakukan walaupun duhur jam 2 dia lakukan, lalu ba'diyah tidak mengapa. Yang penting dia melakukannya dan menjaganya. Hafazah itu betul-betul merawatnya. Bukan sekali 2 kali. Tapi merawatnya begitu. Jadi kata-kata hafazah itu merawatnya. Bukan hanya sebatas menjaganya. Maintenance-nya panjang gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan katsir. Pada Bapak dan Ibu yang lain, kami persilakan. Masih ada waktu 2 menit untuk bertanya pada Ustaz Zainal Mutakin. Belum ada? Belum ada. Saya nambah lagi Ustaz, boleh Ustaz ya? Ya, bagaimana kita menjaga kaitannya dengan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita? Karena kondisi iman kan naik turun ya Ustaz. Betul. Agar bisa tetap terjaga dan semoga bisa istiqomah hingga yaumil akhir. Ya. Itu aja Ustaz. Ya. Menjaganya memang perlu ilmu ya. Yang pertama dengan suhbatus soleh. Pertama dengan banyak bergaul dengan orang soleh. Karena bergaul dengan orang soleh akan menguatkan hati, menguatkan jiwa. Ya, gitu ya. Seperti halnya Anda bergaul dengan orang-orang kaya akan, mohon maaf, akan muncul sifat-sifat sombong, gitu ya. Waliyahzubillah. Yang kedua dengan
memperbanyak baca Quran. Itu maintenance-nya, perawatannya itu. Ditambahkan lagi dengan halaqatul ilmi, mencari ilmu. Ditambahkan lagi dengan ziaratul kubur, ziarah kubur, mengingat kematian bahwa besok kita akan meninggal dunia. Begitulah. Jadi akan tetap bertahan keimanan itu sampai kita istiqomah dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Ya. Jazakallah khair. Bapak dan Ibu, apabila tidak ada lagi yang hendak ditanyakan pada Ustadz, mungkin karena mengingat waktu, lebih jelang maghrib, 5 menit lagi, akhiri kajian pada sore hari ini. Namun mengingatkan untuk pada jamaah sekalian, senantiasa kaitannya dengan wais, dan juga ada himbauan untuk membantu wakaf untuk almari yang kemarin disampaikan lewat Mas Firman untuk pesantren Al-Latifah ya, pesantren Satya Al-Mutakin. Semoga bisa kita laksanakan dengan saling kita bersama-sama membantu untuk kebaikan kita bersama. Baik, sebagaimana tadi yang telah disampaikan Ustadz berkaitan dengan hidayah, ada tingkatan hidayah dan bagaimana meraih hidayah. Semoga menjadi ilmu yang bisa kita terima, bisa kita serap, dan juga insya Allah bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Lebih kurangnya, pada Ustadz kami ucapkan terima kasih atas materi yang telah disampaikan pada sore hari ini. Untuk itu, marilah kita sama-sama tutup kajian sore hari ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf dari pengurus. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz dan jamaah sekalian, terima kasih atas kajian sore hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Sama, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Selamat menunaikan sholat maghrib dan beraktivitas kembali, dan juga yang WFO sehat selamat sampai di rumah bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf dari panitia dan pengurus Perisai Grafia. Izin pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.